Oke, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah teks kuno yang padat banget dan mengubahnya jadi semacam cerita seru geopolitik tingkat tinggi. Sumpah, sejarah dalam sumber materi kita kali ini tuh kayak plot film thriller, penuh sama pengampunan dari raja yang timingnya pas banget, kudeta brutal demi kekuasaan, sampai aliansi politik yang akhirnya bawa malapetaka besar. Nah, ini dia, semacam peta jalan kita hari ini biar nggak tersesat di tengah rumitnya politik zaman kuno. Kita bakal mampir ke Israel, Syria, dan Yehuda buat ngebahas soal kelaparan, rencana pembunuhan, pemberontakan, sampai aliansi yang super kacau. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Di sini, kita buka cerita dengan sebuah momen yang timingnya bener-bener kayak adegan di film layar lebar. Jadi, ceritanya gini. Berdasarkan peringatan dari Nabi Elisa tentang kelaparan panjang yang bakal melanda selama 7 tahun, ada seorang perempuan dari Sunem yang memutuskan buat ngungsi bawa keluarganya ke tanah orang Filistin. Nah, pas masuk tahun ke-7, dia akhirnya balik lagi ke kampung halamannya buat nuntut kembali rumah dan tanah yang sempat dia tinggalin. Dan disinilah letak ironi dramatisnya. Bayangin ya, di detik yang sama persis ketika Gehazi, pelayannya sang nabi, lagi asyik nyeritain mukjizat-mukjizat Elisa ke hadapan raja, tiba-tiba perempuan yang jadi tokoh utama di ceritanya itu jalan masuk ke ruangan buat minta hartanya balik. Bener-bener kebetulan yang gila kan? Saking kagetnya sama kebetulan yang luar biasa ini, sang raja langsung ngambil tindakan. Dia langsung nugasin seorang perwira buat ngembaliin semua harta milik perempuan itu. Nggak cuma itu aja, raja juga merintahkan supaya semua keuntungan yang dihasilin sama ladangnya selama 7 tahun dia ngungsi dibayar lunas. Wah, rejeki nomplok banget. Nah, sekarang coba kita geser fokus geografis kita agak ke utara, ke Damaskus di Syria. Disinilah plot pembunuhan mulai dirakit. Waktu itu, Raja Ben-Hadad dari Syria lagi sakit keras. Buat mahamin seberapa putus asanya sang raja, coba kalian lihat angka ini. 40. Dia nyuruh pelayannya, si Hazael, buat bawa muatan 40 ekor onta yang isinya segala barang mewah di Damaskus cuma buat nyogok Nabi Elisa biar mau ngasih ramalan soal kesehatannya. 40 onta penuh harta loh. Tapi respons Elisa malah di luar dugaan. Alih-alih ngasih kabar baik, dia malah natap Hazael tajam banget, sampai si Hazael ini salah tingkah. Terus Elisa nangis. Dia ngasih nubuat yang ngeri banget. Hazael nggak cuma bakal ngerebut tahta, tapi dia juga bakal ngelakuin kekejaman yang super brutal dan sadis ke rakyat Israel. Terus gimana reaksi Hazael? Nah, ini secara brilian nunjukin anatomi dari sebuah kudeta zaman kuno. Bukannya diem nunggu takdir, Hazael ambil jalan pintas. Dia balik ke istana, bohong ke rajanya bilang, oh tenang aja, Anda pasti sembuh. Terus besoknya, dia ambil selembar kain tebal, dicelupin ke air, dan dia bekap wajah rajanya sampai mati lemes. Secepat itu dia langsung ambil alih kekuasaan. Oke, kita udah lihat gimana tahta Syria dicuri dengan licik. Sekarang kita pindah ke selatan, ke kerajaan Yehuda, di mana dinamikanya lagi bener-bener kacau balau. Sebelumnya, kita harus lurusin dulu satu hal yang agak bikin bingung di teks sejarah ini, yaitu soal nama. Kita punya dua raja berbeda yang namanya sama, yaitu Yoram yang merintah di Yehuda dan Israel di waktu yang bersamaan. Tapi yang bikin bahaya, dua-duanya ini punya koneksi yang terikat erat banget sama satu keluarga yang reputasinya kelam, keluarga Raja Ahab. Teks aslinya secara gamblang ngasih tahu kita alasannya. Kenapa Yoram dari Yehuda ini kelakuannya bisa seburuk raja-raja Israel? Jawabannya simpel, karena dia nikah sama putri dari Ahab. Ini benar-benar ngebuktiin kalau pernikahan antar kerajaan di masa itu dampaknya bisa sangat fatal secara moral. Walaupun teksnya bilang kalau Tuhan masih ngejaga Yehuda demi janjinya pada Daud, kita tetap bisa lihat secara langsung gimana hancurnya kondisi geopolitik di bawah pemerintahan Yoram. Dia ngalamin pemberontakan besar-besaran. Edom sukses memerdekakan diri dan milih raja mereka sendiri. Terus waktu Yoram coba nyerang kota Zair, dia gagal total. Dan seakan belum cukup parah, kota Libnah juga ikutan lepas dari kekuasaannya barengan sama kejadian itu. Runtuhnya wilayah kekuasaan ini langsung ngebawa kita ke babak akhir, di mana Yoram dari Yehuda meninggal setelah 8 tahun menjabat dan anak mudanya, Ahazia, harus ngambil alih kerajaan yang udah retak ini.
Garis keturunan Ahazia ini penting banget buat kita bahas. Dari pihak ibunya yang bernama Atalia, Ahazia ini secara praktis adalah menantu dari keluarga Ahab. DNA politik ini kayak udah ngegaransi gitu loh, kalau dia bakal terus nerusin warisan pendahulunya buat ngelakuin kejahatan di mata Tuhan. Lalu muncul plot twist yang luar biasa menarik, di mana semua benang cerita yang kita bahas tadi akhirnya nyatu. Dua raja di wilayah selatan yang masih saudaraan ini bikin aliansi buat maju perang. Dan kalian tahu siapa musuhnya? Raja Hazael dari Syria. Ia cowok yang ngebunuh rajanya pakai kain basah di awal cerita kita tadi. Tapi aliansi militer ini ternyata jadi bencana besar. Yoram dari Israel terluka parah dihajar pasukan Syria. Akhirnya, dia harus mundur ke kota Yizriel buat nyembuhin lukanya. Dan karena solidaritas, atau mungkin kepatuhan keluarga, Ahazia dari Yehuda jauh-jauh ninggalin kotanya, cuma buat ngejenguk sekutunya yang lagi sakit parah itu. Nah, situasi ini benar-benar nyiptain semacam badai historis yang sempurna, ini ninggalin kita sama satu pertanian besar. Coba kalian bayangin, dengan dua raja yang lagi sama-sama rentan ini, dua-duanya saling terkait sama keluarga Ahab yang kontroversial, ngumpul jadi satu di dalam kota yang sama. Kira-kira peristiwa meledak apa yang bakal terjadi selanjutnya? Sejarah selalu ngajarin kita kalau kekosongan kekuasaan seringkali bawa kejutan yang gak terduga. Coba kalian renungin hal itu. Dan sampai jumpa di penjelasan kita selanjutnya.